Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Bagan dari Paskut. Perkenalkan saya Raina dari belakang Paskut. Perkenalkan saya Tangguh dari Tenjo. Perkenalkan nama saya Andika dari Tenjo. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi dan lingkaran. Let's get started. Saya tahu pertanyaan saya dari kelas 11 ingin menjelaskan untuk remedial matematika wajib. Definisi fungsi hubungan antara dua hubungan di mana setiap elemen berdomain berhubungan dengan satu elemen berdomain. Jenis-jenis fungsi A. Fungsi injektif A, F ke B. Seperti ini contoh fungsi injektif. B. Fungsi subjektif A, F ke B. Seperti ini contoh fungsi subjektif. C. Fungsi bijektif A, F, B. Contohnya kalau lebih seperti ini. Lanjut ke fungsi yaitu ada penjumlahan di mana f plus gx sama dengan fx plus gx dan pengurangan f min gx sama dengan fx min gx. Perkalian f kali gx sama dengan fx kali gx dan pembagian f per gx sama dengan fx per gx. Sekian dari kami. Pulang dulu yang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur lingkaran. Nah, yang pertama itu ada titik lingkaran. Titik lingkaran itu di dalam sini. Titik pusat lingkaran. Ayo. Setelah itu ada jari-jari. Jari-jari itu di sini. Nah, di sini. Kalau diameter itu nah dari titik pusat menghubungkan ke tengah-tengah. Setelah itu ada tali busur. Kalau tali busur tuh dari sini dan begini ke sini. Nah, setelah itu ada busur. Busur dari sini ke sini. Setelah itu ada apotema. Apotema dari titik pusat ke sini. Nah, setelah itu ada juri. Juri itu dari apa? Nah, sini. Yang di atas ini. Setelah itu ada temberek. Temberek itu sini. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya Raina Jihan Yirmana akan menjelaskan tentang panjang busur dan luas juring. Nah, supaya lebih gampang kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Di sini diketahui AO atau jari-jari itu 35 cm. Terus sudut AOB sama dengan 72 derajat. Tulis ya. AO atau jari-jari sama dengan 35 cm. Sudut AOB sama dengan 72 derajat. Nah, cara mencari panjang busur itu rumusnya adalah sudut pusat dibagi 360 derajat dikali 2 pi r. Nah, di sini sudut pusat itu sama dengan titik pusat. Titik pusat itu 72 derajat. Tulis 72 derajat. Derajatnya harus ada di sini. 72 per 360 dikali 2. Pi-nya kita pakai 22 per 7 ya. Kali r, jari-jarinya sama dengan 35 cm. Ini bisa kita sederhanain 72 sama 360. 72 dibagi 72 sama dengan 1. Terus 360 dibagi 72 itu sama dengan 5 dikali 2. Di sini 35 bisa dibagi 7 ya, hasilnya 5. 2 kali 22 dikali 5. Coret. 22 kali 2 sama dengan 44 cm. Nah, jadi di sini panjang busur AB itu sama dengan 44 cm.
ini AOB. Rumusnya itu adalah sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu kan sama dengan pi r kuadrat. Jadi perbedaan panjang busur sama luas jurang itu letaknya ada di sini perbedaannya. Ya. Terus kita masukin aja nih, sudut pusatnya kan berapa? 72 derajat dibagi 360 dikali pi-nya itu 22/7, r kuadrat 35 dikali 35. Kita sederhanain lagi, dapat 1/5 dikali, ini bisa di ini 5 ya, dibagi 5, berarti 1/5 dikali 22 kali 5 kali 35. Kita coret, jadi 22 dikali 35 sama dengan 770 cm. Jadi panjang busur itu jumlahnya 44 cm, sedangkan luas juring AOB 770 cm. Bener nggak sih? 22 kali 10 derajat. Nah, 3 kali 6. Iya, betul, 770 cm. Sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sudut antara dua tali busur. Sudut antara dua tali busur itu terdiri dari sudut saling berpotongan di dalam lingkaran dan sudut saling berpotongan di luar lingkaran. Nah, kita kali ini bakal mencari rumus kedua-duanya ya. Pertama kita cari rumus sudut saling berpotongan di dalam lingkaran. Diketahui R sama P itu sama dengan kali busur dan S sama Pi juga sama dengan kali busur. Di sini ada huruf T. Nah, huruf T itu adalah huruf yang memotong antara dua tali busur tersebut, tentunya di dalam lingkaran. Terus gimana sih cara cari rumusnya? Nah, pertama itu kita cari sudutnya dulu ya. Di sini diketahui ada sudut P, T sama S. Sudut P, T sama dengan S sama dengan setengah dikali. Nah, ini tuh kan titik pusatnya itu ada di O, jadi dihitungnya setengah ya. Setengah dikali POS ditambah setengah kali sudut POS ditambah sudut QOF. Jadi ini rumus saling berpotongan di dalam lingkaran. Nah, selanjutnya rumus saling berpotongan di luar lingkaran. Diketahui ini tuh ada sudut KPN yang berpotongan ya di luar lingkaran. Jadi tulis sudut KPN sama dengan setengah juga. Nah, setengah itu karena titik pusatnya itu ada di O di sini. Terus kita tulis sudut MOL dikurang sudut KON. Nah, jadi ini dia rumus saling berpotongan di luar lingkaran. Nah, perbedaan dari kedua ini itu terletak pada tanda plus dan minusnya. Kalau misalkan berpotongan di dalam itu tandanya plus, sedangkan berpotongan di luar lingkaran itu tandanya minus. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan Sampai bersih. cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalam.